Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rismita Kustanti selaku pengampu mata kuliah Kreativitas Berpikir Kritis. Mohon izin, kali ini saya akan memaparkan terkait studi kasus, yaitu pada bisnis keluarga saya pada industri mebel di Jepara. Saya Ahmad Thohir dengan NIM 21 10 10 11 1132. Baik, langsung saja. Dalam bisnis mebel, pendekatan berpikir kritis dan kreatif menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global. Dengan mengkombinasikan teknik berpikir divergen, konvergen, dan analisis strategis seperti SWOT, pelaku bisnis dapat menemukan solusi inovatif sekaligus efektif. Pendekatan ini tidak hanya mendorong inovasi dalam desain dan pemasaran, tetapi juga mendukung implementasi strategi yang berkelanjutan. Berikut adalah analisis berdasarkan pendekatan tersebut. Oke, ini ada berbagai teknik berpikir yang dapat diterapkan dalam analisis bisnis. Yang pertama, berpikir divergen. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan banyak ide baru. Contohnya mengembangkan desain furniture minimalis dengan tetap mempertahankan ciri khas ukiran Jepara. Terus yang kedua, berpikir konvergen, yaitu setelah menghasilkan ide, langkah ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih solusi terbaik berdasarkan data dan sumber daya yang tersedia. Lalu selanjutnya, berpikir kreatif yaitu mengidentifikasi peluang baru seperti menjual furniture melalui platform e-commerce internasional, contohnya tuh Alibaba. Terus berpikir sistematis yaitu mengorganisasi seluruh proses produksi hingga distribusi untuk efisiensi maksimal. Selanjutnya, ini menerapkan metode berpikir kritis untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu tahap berpikir divergen, mengidentifikasi berbagai opsi strategis seperti pemasaran digital, ekspor produk, atau diversifikasi desain furniture. Terus yang kedua itu menghasilkan ide kreatif untuk menarik pasar seperti kampanye video tentang keunikan ukiran Jepara, mungkin bisa dijadikan konten di TikTok atau di Reels Instagram. Terus yang kedua, data berpikir konvergen, yaitu mengevaluasi setiap opsi berdasarkan efektivitas biaya, daya tarik pasar, dan potensi pengembalian investasi. Lalu yang selanjutnya itu memilih strategi yang paling sesuai, seperti fokus pada pemasaran digital untuk menargetkan cakupan internasional. Selanjutnya itu menerapkan metode berpikir kritis dengan analisis SWOT untuk merumuskan prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi. Yang pertama ada strength atau kekuatan, keunikan desain ukiran Jepara yang khas dan sudah dikenal secara global. Terus yang poin kedua itu keterampilan pengrajin lokal yang berkualitas tinggi. Terus ada weakness atau kelemahan, yaitu biaya logistik tinggi untuk ekspor, dan juga kurangnya adopsi teknologi modern dalam proses produksi. Lalu untuk opportunity atau peluangnya, tren pasar terhadap furniture ramah lingkungan dan custom. Yang selanjutnya itu akses pasar global melalui e-commerce dan marketplace internasional seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya itu ada e-commerce Alibaba. Terus untuk threats atau ancamannya, yang pertama adalah persaingan dari produsen negara lain seperti Tiongkok dan juga Vietnam. Terus ada ketergantungan pada bahan baku kayu yang berharganya fluktuatif atau naik turun tidak menentu. Terus untuk strateginya berdasarkan SWOT, bisnis pada fokus pada pemasaran digital, diferensiasi produk dengan desain khas, dan efisiensi logistik melalui metode flat pack.
efisiensi operasional. Terus selanjutnya ada mengembangkan rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dan bisnis semuanya, yaitu yang poin keduanya adalah pengembangan budaya kreativitas. Tindakan yang bisa dilakukan adalah mendorong pengrajin lokal untuk bereksperimen dengan desain baru, lalu mengadakan pelatihan keterampilan kreatif seperti kursus desain digital atau manajemen inovasi. Dan yang diharapkan dari tindakan ini adalah meningkatkan kapasitas inovasi dan keunggulan desain yang kompetitif. Lalu tindakan yang ketiga adalah kolaborasi untuk inovasi. Tindakannya itu bekerjasama dengan desainer internasional untuk menciptakan produk yang sesuai tren global. Kolaborasi dengan universitas atau pusat riset untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau desain modular. Mungkin ini bisa collab dengan para profesor di universitas untuk menciptakan inovasi produk furniture yang ramah lingkungan. Terus hasil yang diharapkan adalah produk yang lebih kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan. Untuk yang keempat adalah pemanfaatan teknologi digital. Tindakan yang bisa dilakukan adalah menggunakan software desain 3D untuk simulasi furniture sebelum diproduksi, lalu memanfaatkan pemasaran digital melalui media sosial dan e-commerce. Hasilnya diharapkan apa? Efisiensi dalam desain produk dan jangkauan pasar yang lebih luas. Lalu yang kelima ada inovasi proses produksi. Tindakan yang bisa dilakukan adalah mengadopsi teknologi flat pack untuk efisiensi logistik. Yang kedua, menggunakan limbah kayu untuk produk bertahan seperti dekorasi rumah. Hasil yang diharapkan dari tindakan ini adalah pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi produksi. Lalu yang keenam adalah evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Tindakan yang bisa dilakukan adalah menerapkan sistem evaluasi berkala untuk menilai keberhasilan strategi inovasi dan juga menyesuaikan strategi berdasarkan tren pasar dan umpan balik pelanggan. Terus hasil yang diharapkan adalah strategi bisnis yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan jangka panjang. Untuk soal yang kelima, yaitu menguraikan evaluasi dan hasil pemecahan masalah kreatif serta pendekatan berpikir kritis yang diterapkan dalam bisnis nyata. Masalahnya untuk saat ini di mebel keluarga saya ini biaya logistik tinggi dan kurangnya visibilitas di pasar internasional. Lalu tahap berpikir kritis apa untuk menghadapi masalah ini? Ini menghasilkan solusi seperti memanfaatkan media sosial untuk promosi dan menggunakan metode flat pack untuk pengiriman. Lalu menggali ide baru seperti menjual furniture dengan cerita budaya Jepara yang khas. Terus hasilnya apa? Penurunan biaya logistik hingga 30%, lalu peningkatan penjualan internasional sebesar 50% dalam waktu 1 tahun. Lalu citra merek furniture Jepara sebagai produk premium semakin kuat di pasar global. Karena seperti yang diketahui pada umumnya, Jepara ini terkenal dengan produk furniture-nya yang tidak bisa dipungkiri kualitasnya dan dipastikan kualitasnya itu bagus dan juga terkenal di kancah internasional. Mungkin cukup ini presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini ada sedikit quote, yaitu creativity is the key to unlocking your true potential. Kreativitas adalah kunci untuk membuka potensial kamu yang sesungguhnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus berkreativitas. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.